Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pertama kita, yaitu perkenalan tentang Flowise. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman berada di kondisi yang sehat dan berbahagia. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang Flowise AI yang menjadi revolusi AI no-code. Teman-teman pasti ada yang pernah mendengar dong tentang Flowise, atau mungkin baru mendengar sekarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Apa itu Flowise? Nah, Flowise adalah platform open source untuk membangun agent AI yang menggunakan alur kerja LLM atau Large Language Model yang menggunakan cara yang jauh lebih sederhana dan menggunakan banyak visual. Nah, alih-alih langsung menulis kode yang mungkin kompleks ataupun sulit untuk dimengerti, Flowise memungkinkan kita untuk merancang alur kerja AI menggunakan konsep flow dan sistem drag and drop. Nah, kita bisa menghubungkan berbagai komponen seperti input pengguna, prompt, model AI yang kita gunakan, memori apa aja yang kita simpan, hingga database-nya. Nah, semuanya dalam satu tampilan yang mudah dipahami. Nah, lalu untuk solusi lengkap apa aja nih dari pengembangan AI generatif dari Flowise? Yang pertama, pembuatan visual. Flowise ini menggunakan desain alur kerja LLM atau Large Language Model dengan antarmuka drag and drop yang intuitif. Lalu terdapat pelacakan dan analisis yang mampu pengguna pantau performanya dan interaksi apabila aplikasi AI digunakan secara real time. Lalu kita juga dapat melakukan evaluasi yang dimana akan ada uji dan menyempurnakan model untuk menghasilkan hasil yang optimal. Nah, tidak cuma itu saja. Tidak hanya untuk sepenuhnya AI, manusia juga berada dalam lingkaran tersebut atau dapat diartikan sebagai manusia masih memiliki intervensi untuk meningkatkan akurasi dan kontrol sehingga dapat dispesifikasikan apakah itu dapat digunakan untuk keperluan A ataupun dapat keperluan untuk seperti contohnya adalah deskripsi produk gitu. Lalu Flowise itu telah diintegrasi ekstensif yang dimana terdapat API, CLI, SDK, dan chatbot yang tersemat untuk integrasi yang mudah. Dan yang terakhir itu menyediakan tim dan ruang kerja yang memfasilitasi kolaborasi dan pengelolaan proyek yang efisien. Lalu selanjutnya di sini ada 3 pembangun visual utama. Yang pertama itu adalah asisten. Pastinya dong, yang namanya AI pasti membangun asisten AI yang cerdas untuk berbagai kebutuhan. Masing-masing kebutuhan itu pasti memiliki masing-masing AI-nya. Tidak hanya untuk satu AI itu untuk semuanya. Tentunya dong, untuk keperluan AI ini, anggap saja kita memiliki sebuah produk deskripsi gitu. Nah, kita bisa aja membuat asisten yang difokuskan untuk menjelaskan deskripsi produk tersebut. Selanjutnya, di sini ada alur obrolannya. Nah, kita juga dapat merancang nih percakapan-percakapan chatbot yang dinamis dan juga interaktif. Nah, dan yang terakhir yang pastinya agent flow-nya, yang dimana diorkestrasikan agent AI yang kompleks untuk tugas multitingkat. Selanjutnya, karena Flowise ini berbasis Large Language Model atau LLM, pastinya Flowise itu menyederhanakan pembangunan aplikasi AI yang berbasis LLM. Bagi teman-teman yang belum tahu, LLM itu adalah model kecerdasan buatan tingkat lanjut yang dilatih dengan data teks sangat besar untuk memahami, meringkas, menerjemahkan, memprediksi, dan menghasilkan teks mirip manusia. Dan Flowise ini menyederhanakan pembangunan tersebut yang awalnya kompleks, yaitu kode dan kode. Di sini dapat dilakukan dengan pendekatan visual, yang dimana menjembatani teori dan implementasi nyata. Nah, lalu apa aja sih keajaiban Flowise? Nah, Flowise tersebut itu yang telah saya jelaskan adalah drag and drop node. Nah, pengguna juga dapat memilih nih komponen visualnya seperti LLM kah, prompt-nya kah, memorinya kah, apa yang kita gunakannya tanpa coding. Jadi di sini benar-benar pure drag and drop.
untuk nodenya memori, anggap saja saya ingin menggunakan yang mana gitu, ataupun promptingnya saya ingin menggunakan OpenAI. Jadi kita tinggal ambil API key-nya dari OpenAI dan kita gunakan, itu tinggal drag and drop. Selanjutnya, di mana kode LangChain itu otomatis. Nah, mungkin teman-teman yang kurang tahu, LangChain itu apa? LangChain itu adalah framework open source yang memudahkan pengembangan untuk membangun aplikasi canggih yang menggunakan model bahasa besar atau large language model yang bisa teman-teman ketahui seperti GPT. Nah, LangChain ini dapat menerjemahkan setiap node menjadi kode berbasis LangChain di balik layar dari Flowise tersebut. Dan yang terakhir itu ada alur AI lengkap, yang dimana merupakan antarmuka visual menjadi representasi grafis dan logika program AI. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah Flowise ini dapat dikatakan sebagai penghilang coding garis keras kah? Ataupun hanya sekedar drag and drop kah? Nah, untuk menjawab hal tersebut, Flowise ini tidak menghilangkan proses coding, tapi melainkan mengabstraksikannya, sehingga memungkinkan siapapun untuk membangun logika program AI yang kompleks dengan visual yang canggih dan sistem nodes drag and drop. Nah, terus di balik layar tersebut nih, ada peran LLM dan LangChain chatbot. Nah, yang tadi telah dijelaskan, large language model itu bertugas untuk menghasilkan respons berbasis bahasa alami, yang misalnya seperti GPT, Cloud, atau model-model open source lainnya. Nah, LangChain ini berfungsi sebagai orchestrator, yang dimana mereka mengatur prompt yang dikirim ke LLM, alur percakapannya, memori chatnya, integrasi data eksternal seperti database, dokumen, API, hingga logika chaining antar proses tersebut. Tanpa LangChain, pengembang harus mengelola semua logika tersebut secara manual. Nah, sehingga dengan adanya LangChain tersebut, kita bisa saling bagaikan seperti sebuah rantai yang saling menghubung sehingga LangChain itu ada. Nah, apabila LangChain nggak ada, itu akan mengelola semua logikanya itu secara manual. Nah, yang bakal akan mempersulit dan tidak ramah untuk teman-teman kita yang non-IT gitu. Oke, lalu apabila kita membangun chatbot secara manual, mungkin teman-teman pernah membuatnya dari Python atau mungkin dari LangChain-nya langsung. Nah, pastinya alurnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada konfigurasi model, yang dimana kita akan mengkonfigurasi API key dan large language modelnya. Selanjutnya ada desain prompt. Kita di sini menyusun prompt template yang efektif. Lalu selanjutnya ada manajemen memori, yang dimana kita dapat menentukan memori percakapannya tersebut. Selanjutnya ada rantai komponen. Nah, kita tuh bisa dapat menghubungkan atau membuat chain untuk menghubungkan semua komponen-komponen tersebut. Pastinya rumit dong. Dan yang terakhir, kita harus mengatur juga nih alur-alur input dan outputnya secara eksplisit. Nah, mungkin secara praktik nyata, kompleksitasnya juga akan bertambah ketika kita menggunakan dokumen RAG, atau mungkin menambahkan retriever, atau mengatur context window, atau bisa menghubungkan ke database atau API lainnya. Dan yang terakhir, error handling dan scalingnya. Nah, inilah yang membuat pembuatan chatbot manual itu cukup rumit, sehingga tidak ramah bagi teman-teman kita yang pemula ataupun non-IT. Nah, makanya ada yang namanya Flowise. Flowise itu menyederhanakan proses-proses yang kompleks. Pertama, kita tidak ada yang namanya kode LangChain manual, jadi kita tidak perlu menulis kode LangChain secara eksplisit. Selanjutnya, tanpa pengaturan dependensi. Flowise mengelola semua dependensi secara otomatis. Dan yang terakhir adalah koneksi komponen otomatis. Kita tidak perlu menghubungkan komponennya secara eksplisit melalui kode. Tapi, perlu kita ketahui juga nih, setiap aksi visual di Flowise diterjemahkan menjadi objek dan logika LangChain yang diperlukan. Yang menjadi titik poinnya adalah visual dan drag and drop, di mana itu akan mempermudah semuanya itu. Tidak perlu adanya penulisan kode secara eksplisit dan tidak perlu menghubungkan komponen secara eksplisit melalui kode. Nah,
Flowise tersebut itu bisa kita gunakan juga nih untuk beberapa studi kasus. Yang pertama itu untuk penggunaan HRD chatbot yang dapat menjawab pertanyaan karyawan mengenai kebijakan dan peraturan perusahaan yang biasanya terdapat dalam buku panduan. Selanjutnya ada query database internal yang kita dapat memanfaatkan AI untuk bertanya seputar data internal yang tersimpan dalam database. Mungkin contohnya MySQL gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah kayak dari MySQL penjualan kita dapat mengetahui nih data produk penjualan terlaris ataupun prediksi penjualan bulan depan. Nah, dapat kita gunakan juga nih. Lalu selanjutnya kita ada katalog atau katalog produk. Nah, kita juga dapat buat chatbot AI nih, yang dimana kita tuh bisa bertanya tentang detail-detail produk dari websitenya. Contoh kasusnya adalah mungkin produk Samsung. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk bertanya mengenai produk melalui chatting. Lalu selanjutnya ada deskripsi produk. Tidak jauh berbeda dengan katalog, deskripsi ini menggunakan kemampuan AI untuk menghasilkan deskripsi produk. Nah, jadi pengguna hanya cukup memberikan mungkin spesifikasi produk, dan AI akan membuat deskripsi berdasarkan instruksi yang diberikan. Lalu selanjutnya di sini ada query SQL database. Nah, kita dapat membuat query SQL dengan bahasa alami yang AI dapat memahami secara data internal yang dimiliki. Yang meliputi prosesnya adalah AI membuat query SQL dari pertanyaan pengguna, mengeksekusi query tersebut, dan kemudian mengkonversi hasilnya kembali ke bahasa manusia untuk dijadikan jawaban. Lalu di sini juga akan terdapat customer service atau dukungan pelanggan yang dimana menangani pesanan-pesanan mungkin seperti penerbangan ataupun hotel hanya melalui chat dengan robot. Seperti contohnya adalah mungkin pengguna bisa mengetik, tolong bookingkan saya hotel di Horizon. Nah, seperti hal itu. Ataupun bookingkan saya tiket pesawat menuju Jepang. Nah, itu bisa digunakan juga. Dan terakhir itu data terstruktur yang mampu mengubah output dari pertanyaan atau kata yang diberikan kepada AI menjadi format data yang terstruktur seperti JSON. Nah, teman-teman udah tahu nih terkait Flowise. Nah, melalui video-video dalam playlist ini, saya akan sedikit memberikan showcase apa yang nanti akan teman-teman pelajari dan hasilnya seperti apa. Kesimpulan teknis dari Flowise ini adalah Flowise itu tidak menggantikan LLM, Large Language Model, ataupun LangChain, tetapi bertindak sebagai Visual Abstraction Layer di atas LangChain. Ini mengubah proses coding yang kompleks menjadi proses desain visual, sehingga mempercepat pengembangan dan memungkinkan non-programmer untuk membangun AI tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Video selanjutnya akan menjelaskan terkait cara mendownload Flowise dan cara penggunaan serta desktop, dan dashboard yang dapat teman-teman pelajari. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!